Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufid. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 6 MBS 6B. Di sini saya akan menjelaskan secara perkembangan dan hadis dari PPT dari kelompok 3. Yang pertama yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan pada masa pra-kodifikasi. Yang pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Periode ini disebut Asr al-Wahyi wa Tahwin, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau akwal, af'al dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Terus ada periode ini disebut as-tasabut wal aqlal min al-riwayah, atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah kepada umatnya. Beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah, yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat. Terus yang B ada perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut Asr Insyar al-Riwayah ila al-Amsar, atau masa berkembangnya dan meluasnya periwayatan hadis atau masa berkembang dan meluasnya hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Para sahabat kecil dan tabi'in yang ingin mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Dengan demikian, pada masa ini di samping sebenarnya periwayatan hadis ke pelosok-pelosok daerah Jazirah Arab, perlawanan untuk mencari hadis pun menjadi ramai. Terus yang ketiga ada hadis pada masa pasca kodifikasi dan perkembangannya. Yang pertama ada periode masa pengumpulan dan pembukaan hadis. Periode ini disebut Asr al-Kitabah wa al-Tadwin, atau masa penulis dan pembukuan. Maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan sebelum abad kedua Hijriah, hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan pada masa Nabi. Terus yang keempat ada masa pentasihan dan penyusunan kaidahnya. Abad ke-3 Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis sesudah kitab-kitab Ibnu Juraij, kitab Muwatta al-Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira. Kemauan menghafal hadis, mengumpul dan membukanya semakin meningkat, dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari sebuah negeri ke negeri lain untuk cari hadis. Pada awalnya ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kotanya masing-masing. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang pergi ke kota lain untuk kepentingan pengumpulan hadis. Keadaan ini diubah oleh Al-Bukhari. Beliaulah yang mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunci untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Maru, Al-Sabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Damsyik, Kusariyah, Asqalani, dan Hims. Terus yang kelima ada periode dari awal abad 4 Hijriah tahun 656 Hijriah. Periode ini dimulai dari abad 4 hingga tahun 656 Hijriah, yaitu pada masa Abbasiyah angkatan kedua. Periode ini dinamakan Asru at-Tadrib wa at-Tartibi wa al-Istradi wal al-Jami. Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga digelari mutaqaddim, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegangan pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Parsi, dan lain-lain. Terus ada ahli hadis pada abad ketiga tidak banyak lagi yang mentahrijkan hadis. Mereka tuh hanya berusaha mentahzirkan, menghafalnya, dan memeriksa sanad yang ada di dalam kitab-kitab yang telah ada itu. Dalam abad keempat ini lahirlah pemikiran untuk memandang cukup dalam meriwayatkan hadis dengan berpegang kepada kitab saja, tidak melewat mana-mana. Menurut riwayat, Ibnu Mandah adalah ulama yang terakhir yang mengumpulkan hadis dengan jalan lawatan. Terus yang keenam ada periode tahun 656 Hijriah. Sekarang periode ini adalah masa sesudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah ke-18 Al-Mutasim atau 656 Hijriah sampai sekarang. Periode ini dinamakan Ahdu As-Sahri wa Al-Tajami wa At-Taqrij wa Al-Bahsi, yaitu masa pensyaratan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyusun kitab 6 kitab tahrij, serta membuat kitab-kitab jami yang umum. Ada biografi singkat ulama hadis. Yang pertama, biografi dan pemikiran Imam Malik bin Anas dalam ilmu hadis.
Ada Imam Malik, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik ibn Abbas bin Malik bin Abi Mair bin Am bin Al-Haris bin Aiman bin Husain bin Amral Hasil al-Ashabahi al-Madani. Imam Malik disebut juga sebagai imam yang kedua dari keempat serangkai imam dalam Islam secara segi umur. Ia mendapatkan julukan Syaikh al-Islam dan Imam Dar al-Hijrah. Ia berasal dari keluarga yang terhormat dan berstatus sosial tinggi. Kakeknya berasal dari Yaman yang bernama Abu Amir dan ayahnya bernama Anas bin Malik. Pada usia beliau sudah bisa menghafal Al-Quran dan hadis serta selalu menghadiri majelis-majelis keilmuan di tempatnya. Terus ada yang terakhir, ada biografi dan pemikiran Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari yang bernama asli Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mukira bin Al-Bazibah atau yang sering dipanggil sebagai Abu Abdullah, yang dilahirkan pada hari Jumat 13 Syawal pada tahun 194 di Bukhara. Nama Bukhari dinisbatkan pada tempat lahirnya, itu tadi yang menyebabkan ia mansur dengan nama itu. Sejak kecil ia ditinggal oleh ayahnya dan tumbuh besar dalam didikan dari ibunya, dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan yang menyebabkan ia sudah menghafal hadis sebelum usia 10 tahun. Sekian dari saya, Ahmad Mufid. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari UAS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.